Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga antri membuat kartu identitas anak atau KIA di aula kantor Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis siang. Ya, sejumlah warga merasa kecewa karena kurangnya sosialisasi kartu identitas anak, kota yang dibatasi serta minimnya alat untuk perekam data KIA. Beginilah suasana antrean ratusan warga yang akan membuat kartu identitas anak atau KIA di aula kantor Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Kamis siang. Warga rela berdesak-desakan saat mengambil nomor antrean, mengisi formulir, serta perekaman foto. Bahkan sejumlah warga meliburkan anaknya untuk perekaman foto KIA. Sejumlah warga merasa kecewa karena kurangnya sosialisasi kartu identitas anak oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, kuota yang dibatasi, serta minimnya alat untuk perekam data KIA. Salah seorang warga, Herman, mengatakan dirinya baru mengetahui informasi adanya pembuatan kartu identitas anak dari media sosial, bukan dari pihak pemerintah. Sosialisasi dari ke RT ini kurang gitu. Jadi kita kan dadakan gitu. Kalau kita nggak lihat dari Facebook atau dari teman dari media sosial, ya mungkin dari pihak kelurahannya kurang dari masing-masing. Hingga kini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan belum dapat dimintai keterangan terkait membludaknya permintaan pembuatan kartu identitas anak di Kecamatan Ciputat Timur, Tangsel, Banten. Ahmad Baihaki, JAK TV. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan tentang kependudukan agar setiap anak Indonesia dapat memiliki kartu identitas anak atau KIA. Ya, lalu bagaimana cara pembuatan dan kegunaan kartu tersebut? Telah ada Priscila Puspa langsung dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Silakan Priscila. Reva, Vandana, dan juga pemirsa, tahukah Anda peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak atau KIA. Seperti KTP untuk dewasa, KIA ini untuk anak, yaitu menjadi tanda pengenal yang dimana fungsinya relatif seperti KTP, dimana menjadi tanda pengenal atau bukti diri yang sah saat melakukan pelayanan publik. Lantas, seberapa pentingnya anak-anak Indonesia memiliki KIA, dan di Jakarta sendiri seberapa banyak yang sudah memiliki KIA? Saat ini saya sudah bersama dengan Kadis atau Kepala Dinas Dukcapil Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, yakni Dani Sukma. Selamat malam Pak Dani. Selamat malam Mbak. Ini kan programnya katanya dari 2016. Ini seperti apa sih? Apakah anak-anak di DKI Jakarta sudah memiliki KIA? Alhamdulillah, dari jumlah 3 jutaan anak di Jakarta, sudah sebanyak 1 jutaan yang sudah memiliki kartu identitas anak. Berarti kurang dari 50% begitu ya? Ya, masih 30%, karena memang kebijakan ini masih baru di akhir Desember tahun 2016. Sehingga 2017 mulai kita penyesuaian dengan peralatan terbatas. Alhamdulillah 2018 sudah ada peningkatan, dan target di 2019 ini sesuai dengan RPJMD kita memang terpenuhinya 1 juta anak memiliki kartu identitas anak. Berarti targetnya sudah terpenuhi, tapi memangkah benar di tahun 2019 ini memang wajib nasional anak-anak Indonesia harus punya KIA gitu? Ya, artinya bertahap, karena jumlah penduduk kita cukup besar, terkait anak saja ada 3 jutaan sekian. Sehingga target di tahun ini kita harapkan 1 juta terpenuhi. Sehingga 2 tahun ke depan harapannya sudah tuntas, semua anak sudah memiliki kartu identitas anak. Berarti masih ada 2 tahun, dan ini memang seberapa pentingnya sih KIA begitu? Apakah memang fungsinya kan seperti kita tahu seperti tanda pengenal, kan sudah ada akte, dan kalau yang sudah sekolah sudah punya kartu siswa, ini seperti apa sih, seberapa pentingnya anak-anak memiliki KIA? Baik, KIA ini penting. Yang pertama dalam rangka kita meningkatkan pelayanan. Yang kedua untuk pendataan. Yang ketiga kita dalam rangka perlindungan terhadap anak. Yang keempat sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusi anak. Memang ada akte kelahiran, tapi ketika kita melakukan bepergian kan tidak mungkin membawa akte kelahiran. Sebagai contoh, ketika naik KRL, kereta saja komuter lain, itu anak kan sudah dibatasi di bawah 5 tahun, itu sudah harus di atas 5 tahun itu sudah harus membayar. Kalau di bawah itu tidak membayar. Nah, wujud daripada anak ini usia di bawah 5 tahun apa? Kan nggak mungkin bawa akte kelahiran, sehingga ada bukti diri sebagai bentuk identitas yang bisa disampaikan. Begitu pula ketika kita ada turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola itu kadang-kadang susah menentukan apakah anak ini usianya
di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun, kadang-kadang kan kita pakai ukuran. Sementara kondisi fisik itu tidak bisa dijadikan satu alat ukur. Makanya digunakan adalah identitas. Nah, identitas inilah yang akan membantu anak memang benar dia usianya itu sesuai dengan identitas yang dimiliki. Nah, itu KIA-nya itu dalam bentuk seperti KTP atau seperti apa? Apa yang ada di data KIA ini yang Elemennya sama dengan yang ada di KTP, hanya memang masa berlakunya dia itu dibagi dua. Ada yang 0 sampai 5 tahun, ada juga yang 5 tahun sampai di bawah 17. Yang 5 sampai di bawah 17 bedanya ada fotonya. Sementara yang 0 sampai 5 tahun itu tidak perlu foto. Berarti hampir sama seperti KTP, namun ada chip atau seperti apa kalau untuk KIA? Tidak, kalau KIA itu warnanya sudah merah jambu ya. Merah jambu dari itu, tapi itu akan habis masa berlakunya ketika nanti KTP elektroniknya sudah muncul, ketika dia sudah berusia genap 17 tahun. Nah, Pak, ini bagaimana untuk mengurusnya? Orang tua mengurusnya atau anaknya atau seperti apa tata cara untuk mengurusnya? Tata cara pengurusan ada 3 cara. Yang pertama, ketika seorang ibu melahirkan, maka kita sudah luncurkan KIA itu beserta dengan pengurusan akte kelahiran, kakak baru, kemudian kreatnik dan juga KIA-nya. Itu yang pertama. Artinya ketika lahir sudah dapat paket layanan. Kemudian yang kedua, usia 0 sampai 5 tahun. Usia 0 sampai 5 tahun cukup membawa fotokopi kutipan akte kelahiran, kemudian kakak asli, KTP, asli orang tuanya. Kemudian yang ketiga ditambah dengan foto. Kalau yang 0 sampai 5 tahun nggak perlu foto. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Nah, ini mendaftarnya kemana dan seperti apa? Cepat atau ada biaya juga atau gimana? Untuk pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta, apapun bentuknya tidak dipungut biaya alias gratis. Kemudian datangnya kemana? Cukup ke kelurahan. Nanti dari kelurahan kita akan proses. Nah, sekarang saat ini kita sudah bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk menerbitkan kartu identitas anak. Gitu. Jadi lebih mudah nanti proses pengurusannya nggak terlalu rumit. Online juga ada, Pak? Bahkan online sudah kita luncurkan. Insya Allah akan kita luncurkan. Nanti semua warga masyarakat itu pelayanan Dukcapil itu bisa dilakukan secara online. Ya. Termasuk KIA yang usianya sudah di bawah 5 tahun, kita bahkan udah nggak perlu persyaratan karena semua sudah tersimpan di dalam database. Ketika di dalam database sudah tersimpan data di kartu keluarganya, data dari KTP orang tuanya, kemudian dia punya akte kelahiran, maka kita sudah bisa menerbitkan secara otomatis. Maka kita bisa mencetakkan, sehingga tugas petugas kita nanti malah membagikan hasil dari cetakan tersebut. Itu kan kalau yang udah punya orang tua. Kalau anak jalanan itu seperti apa, Pak? Oh, beda pendekatan. Kalau anak jalanan itu biasanya dia ditampung di dalam panti. Ketika ada di dalam panti sosial, maka penjaminnya adalah di pengelola panti itu. Nanti akan dibuat satu kartu keluarga khusus. Nah, kemudian kita akan terbitkan ketika pertama nanti ada akte kelahirannya, kita create nick-nya dulu, kemudian ada akte kelahiran. Nah, dari ada akte kelahiran itu kan kakaknya sudah ada penjaminnya. Nah, nanti akan kita terbitkan kartu identitas anaknya. Kalau yang tidak ada di panti, anak jalanan yang ada kasus penculikan ini bagaimana nanti KIA-nya ini berfungsi, Pak? Justru ini memudahkan anak ketika anak itu mungkin tersesat atau terlepas dari keluarganya, ketika dia membawa kartu identitas anak, maka dari kartu identitas anak itu memudahkan kita untuk mendeteksinya. Minimal dari NIK yang ada di dalam KIA tersebut, kita bisa membuka datanya, siapa keluarganya, kemudian siapa orang tuanya, saudaranya, itu bisa kita buka terkait dengan elemen yang ada di KTP elektronik orang tua dan juga kartu keluarga yang ada. Itu memudahkan kita berdasarkan NIK. Kita bisa mendeteksi alamatnya ada di mana. Berarti bisa sekaligus mengurangi kasus penculikan anak yang tidak teridentitas begitu ya? Ya, jadi justru nanti arah kita itu untuk memudahkan. Itu yang dinamakan salah satunya adalah perlindungan sosial. Nah, dari NIK ini kan kita terintegrasi nanti. Terintegrasi dengan data di unsur penegak hukum, kemudian data perpajakan, data pelayanan lainnya ketika mau mengurus kita dokumen paspor misalnya kan nanti berdasarkan NIK. Nah, dari NIK itulah nanti sudah terintegrasi dengan data lainnya sehingga ini memudahkan ketika nanti proses pencariannya. Ditambah lagi nanti ada program misalkan rumah aman.
bagi anak. Nah, dia menggunakan sistem, kemudian itu kita bridging sistem dengan data kependudukan, maka insya Allah itu akan lebih memudahkan kita dalam rangka melakukan pelindungan terhadap anak. Terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya pemirsa. Itulah kejelasan mengenai KIA, memang penting dan memang untuk tahun ini ditargetkan dalam 2 tahun ke depan seluruh anak khususnya di DKI Jakarta sudah memiliki KIA. Dan bagi Anda yang belum mengurus KIA untuk anak Anda, segera mengurusnya ke kelurahan saja, gratis dengan syarat-syarat seperti membawa kakak dan akte kelahiran. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Cililitan, Jakarta Timur. Kembali ke studio Reva dan juga Vandana. Terima kasih rekan Priscila atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.